Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar? Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Di sini ada 2 buah kursi. Silakan ada bisa memilih untuk kursi mana yang nanti merasakan nyaman. Mau di sebelah mana? Oke, di sini tersisa 1 buah kursi lagi ya. Apakah saya boleh duduk sebelah sini? Boleh. Oke. Alhamdulillah ya kita sudah bertemu sesuai perjanjian kita dan sudah mengisi intake infrom sebelumnya. Sekarang kita akan melaksanakan konseling. Apakah adik sudah siap? Siap. Apakah adik duduknya sudah merasa nyaman? Sudah. Oke. Kalau gitu sekarang perkenalkan terlebih dahulu ya. Mau dari siapa dulu? Dari Teteh. Oke, izin memperkenalkan, nama saya Safwatul Fikri. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Silakan dari Arif. Nama saya Siti Asila Safari, umur saya 13 tahun. Oke, sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Tidak. Saya akan sedikit menjelaskan ya terlebih dahulu apa itu konseling. Jadi konseling itu sebuah layanan bantuan untuk membantu adik sebagai klien, dan di sini juga saya sebagai konselor untuk menyelesaikan masalah adik yang sedang dihadapi sekarang. Di sini juga saya mohon maaf untuk menggunakan HP ya untuk merekam sesi konseling kita. Apakah diperbolehkan? Boleh. Oke. Baik, dalam konseling itu ada asas kerahasiaan, yaitu jadi yang hanya tahu itu kita berdua ya. Dan yang kedua asas kesukarelaan. Jadi adik datang ke sini itu dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya sebelum melanjutkan ke selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Dari sesi konseling ini, apakah yang adik harapkan terjadi pada diri adik? Saya ingin menjadi lebih percaya diri. Oke, kalau boleh tahu seperti apakah percaya diri itu? Ya, saya mampu menyampaikan puisi dengan baik tanpa ada rasa cemas. Oke, ada lagi selain itu? Saya mampu menyampaikan apa yang saya pikirkan. Oke, adik ingin mampu menyampaikan apa yang ada dalam pikiran adik. Apakah ada lagi selain itu, Dek? Tidak cemas ketika puisi. Oke, jadi hilang rasa cemas ya adik ketika puisi. Ada lagi? Saya kira itu saja. Oke, jadi tujuan adik itu ingin menjadi lebih percaya diri ya, yaitu mampu menyampaikan puisi dengan baik tanpa ada rasa cemas dan mampu mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran adik. Apakah seperti itu? Ya. Oke, saya ingin bertanya kepada Ade, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh ya, Dek. Ade boleh membuat posisi tubuh Ade yang rileks dan tarik napas yang panjang sampai benar-benar enjoy. Bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini, Anda pergi ke rumah dan kemudian tidur, dan saat adik tidur terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang adik tadi bicarakan ke saya tuntas karena keajaibanlah yang telah merubahnya. Karena adik tertidur, jadi adik tidak tahu apa yang terjadi. Dan saat bangun pada pagi hari itu, apa yang adik rasakan berbeda pada pagi hari itu? Saya merasa lega sekali. Oke, apa yang Ade lakukan berbeda pada pagi hari itu? Saya melakukan kegiatan beres-beres rumah, ada semangat yang besar dirasakan. Oke, semangat apa itu yang membuat pagi Ade berbeda?
Seperti ada dorongan yang membuat saya untuk terus bergerak. Oke, dorongan itu apa artinya bagi adik? Motivasi untuk berbuat lebih baik. Oke, adakah orang lain yang mengetahui bahwa pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda pada diri adik? Ada Kalau boleh tahu siapa adik? ayah. Apa yang ayah lihat berbeda pada diri adik pada pagi hari itu? Ayah lihat saya menjadi lebih gesit dan semangat membantu ibu beres-beres rumah. Oke, dan bagaimana reaksi ayah ketika melihat adik yang berbeda? Dia tersenyum dan mengatakan, "Adek, kamu terlihat semangat sekali hari ini." Ya, bagaimana reaksi adik ketika mendengar ayah berkata seperti itu? Ya, seperti ada energi yang mendorong untuk terus melangkah. Oke, sekarang katakan saja semua yang tadi Ade jelaskan, yang tadi Ade capai dan apa yang Ade rasakan setelah itu. Saya merasa puas dan lega seolah-olah beban yang selama ini saya pendam hilang begitu saja. Oke, dan saat perasaan lega itu muncul, ada di bagian tubuh manakah dek? Bagian ini. Oke, baik, sekarang saya ingin Ade tutup matanya dan fokus pada sensasi lega yang dirasakan pada bagian tubuh yang Ade rasakan ya. Kalau boleh tahu perasaan ini kecil atau besar? Besar. Oke, berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Bentuknya seperti apa? Lingkaran besar. Oke, berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Kalau boleh tahu seperti apakah warnanya? Warnanya putih. Sekarang saya ingin Ade bayangkan kaki Ade masuk ke dalam lingkaran berwarna putih dan membawa pikiran dan perasaan Ade ke memori yang pertama kali munculnya perasaan itu muncul di masa lalu. Apakah persisnya di kelas berapa dan usia berapa deh? Ya, ada saat saya SMP. Oke, kalau boleh tahu kelas berapa? Saat kelas 8 SMP, saya diminta untuk menjadi perwakilan dari sekolah untuk lomba baca puisi. Oke, terus apa yang terjadi di sana, Dek? Saya merasa percaya diri dan enjoy saat lomba. Oke, apa yang membuat Ade bisa percaya diri dan enjoy? Saya yakin bisa melakukannya dan tidak ada beban sama sekali. Oke, karena Ade yakin bahwa Ade bisa melakukannya dan itu membuat Ade dapat enjoy menjalaninya ya. Saya penasaran apa yang ada dalam pikiran kamu saat itu. Ya, dan itu membuat saya tenang. Oke, jadi ketika Ade berpikiran bahwa Ade mampu melakukannya, ada perasaan lega dan tenang ya, sehingga membuat Ade enjoy dalam situasi seperti itu. Ada. Oke, sekarang saya ingin kamu turun kembali ke pengalaman lain ketika rasa lega itu muncul, mungkin di mana? Di SD apa di mana? Di SD. Oke, apa yang terjadi pada saat itu? Saya mampu menjawab semua PR matematika dengan sempurna. Wow, luar biasa ya. Karena kamu berhasil menuntaskan, membuat kamu merasa bahagia dan yakin terhadap kemampuanmu ya. Ya, apa yang terlihat berbeda dari saat itu? Lepas dan tanpa beban. Apa kira-kira yang membuat Ade mampu untuk melakukannya? Saya yakin saja dengan kemampuan yang saya miliki. Dan ketika itu muncul, perasaan apa yang Ade rasakan? Saya tenang karena yakin mampu melakukannya.
ada lagi pengalaman lain yang membuat Ade merasa yakin dengan potensi yang Ade miliki? Tidak. Oke. Baik, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10 di mana 0 itu Ade merasa terpuruk dan 10 itu Ade merasa sangat percaya diri, ada di skala berapa posisi Ade? Skala 6. Oke. Jika seandainya Ade mampu terbebas dari masalah yang Ade bicarakan dan Ade sudah percaya diri, ada di skala berapa kali itu? Skala 9. Oke, berarti luar biasa ya Ade itu karena mampu mencapai angka 9 ya dari 0 sampai 10 itu lumayan jauh. Bagaimana Ade mampu mencapai angka tersebut? Saya merasa mampu dan yakin saja dengan diri sendiri. Jadi sekarang Ade meyakini bahwa diri Ade itu sangat spesial ya karena mampu mencapai apa yang Ade inginkan. Ya, saya yakin bisa. Oke, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Ade supaya dapat naik 1 poin ke atas lagi? Sepertinya saya perlu berpikir positif. Bagaimana cara berpikiran positif itu? Ya, saya memikirkan hal-hal yang baik bahwa saya bisa. Oke, bagaimana cara memikirkan hal-hal bahwa Ade itu bisa? Karena ternyata saya punya pengalaman kesuksesan dan berhasil untuk melewati ketakutan yang saya hadapi. Oke, jadi Ade akan katakan pada diri Ade bahwa Ade itu bisa dan mampu seperti itu, Dek? Ya. Oke, apakah teknik ini tersebut dapat memberikan efek positif pada diri Ade? Setidaknya membuat saya tenang. Oke, terus kira-kira apa lagi yang perlu terjadi pada diri Ade agar mampu naik 1 poin lagi ke atas? Mungkin saya perlu latihan dulu di rumah sebelum mulai puisi. Oke, kalau boleh tahu bagaimana cara latihannya, Dek? Ya, mungkin saya perlu latihan puisi. Apa yang akan saya puisikan mungkin dengan cara itu dapat mengelola rasa cemas. Oke, dapatkah itu Ade lakukan dan kira-kira apa efek yang Ade rasakan? Dapat meningkatkan rasa percaya diri. Oke, sangat senang sekali ya ketika Ade menemukan solusi-solusi yang dapat Ade lakukan untuk membuat perubahan pada diri Ade. Ya, saya baru menyadarinya. Oke, baik. Kira-kira apa yang perlu Ade lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat Ade mencapai tujuan yang Ade inginkan? Ya, mungkin saya perlu latihan puisi di depan cermin seperti tadi yang saya sampaikan. Oke, baik. Latihan puisi di depan cermin. Terus kira-kira apa lagi yang perlu Ade lakukan selain itu? Mungkin saya meminta bantuan teman untuk menilai apakah saya sudah puisikan itu sudah tepat dan layak. Oke, jadi Ade juga meminta bantuan kepada teman untuk menilai kemampuan Ade. Ya, seperti demikian. Oke, terus apalagi yang perlu Ade lakukan supaya dapat mempercepat Ade mencapai tujuan? Berpikiran positif setiap kali datang rasa cemas. Oke, bagaimana caranya jika minggu ini Ade melakukan berpikiran positif? Ya, mungkin setiap kali bertemu dengan situasi cemas, saya akan mengeluarkan Oke, baik. Terus apalagi yang dapat Ade lakukan? Saya kira cukup. Oke, baik. Sebelum mengakhiri ini ya sesi ini, saya ingin Ade menuliskan pesan yang Ade dapatkan selama sesi konseling dan menuliskannya dalam kertas dan saya juga akan menuliskan pesan yang saya dapatkan dalam sesi ini. Ya, boleh ditulis.
Baik, bolehkah saya tahu apa yang Anda tuliskan mengenai sesi konseling kita hari ini? Terima kasih, saya sangat senang sekali karena hari ini saya menyadari ternyata saya pernah merasakan pengalaman percaya diri. Saya disadarkan bahwa saya memiliki kekuatan dan pengalaman keberhasilan dan saya menjadi lebih yakin bisa membuat diri menjadi lebih baik. Oke, luar biasa sekali ya, ternyata Ade mendapatkan banyak hal positif dari sesi konseling kita hari ini ya. Baik, di sini saya ingin membacakan hasil dari pengalaman sesi konseling kita hari ini. Saya sangat senang sekali karena kamu menceritakan banyak pengalaman pribadi mengenai diri kamu yang luar biasa. Kamu menceritakan bahwa kamu pernah mengikuti lomba puisi saat SMP kelas 8 ya. Dan itu membuat Ade merasa lega dan percaya diri. Bahkan pada saat SD kamu mampu mengerjakan PR mata pelajaran matematika yang orang lain tidak mampu mengerjakannya. Mungkin dan itulah diri kamu yang sebenarnya ya. Mungkin baik, sepertinya sesi konseling pertama mesti diakhiri ya, dan pada saat sesi kedua nanti saya ingin kamu menuliskan perubahan positif yang terjadi pada diri kamu. Mungkin cukup sekian sesi konseling kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.